Hello, everybody. Welcome to Life After Coffee podcast, sharing perspective through audio experience with your host, Brian Jonathan. Life After Coffee offers you another point of view in life from friends who are glad to present their life perspective. Just chill down and enjoy your break, and let's get ready for a new light of life you've never seen before. Let's start our life after coffee. Thank you Tristan udah hadir di Life After Coffee podcast. Dan kali ini kita obrolinnya tentang hal yang lebih relevan lah ya, tentang seputar perkuliahan kita. Dan ada beberapa pertanyaan dari adik kelas yang pengen kita jawab di sini nih ceritanya. Nah Tristan, apa nih yang lu dapat dari adik kelas lu? Oke, jadi ini sebenarnya pertanyaan cukup tipikal ya, namun biasa namun enak dibahas. Namanya Oke, apa tuh? Habis kuliah ngapain? Oh iya, klasik klasik. Sih. Habis kuliah ngapain? Ya benar. Nah, jadi kebetulan pun udah ada beberapa teman-teman gua, kakak tingkat gua yang udah lulus. Habis lulus banyak lah. Mereka tuh ada yang langsung kerja, ada yang lanjut S2, ada yang menganggur. Tapi gak menganggur juga, ada juga yang side hustle kayak bikin online shop ataupun freelancing dan banyak hal lah gitu loh. Nah kalau di psikologi gue kan gitu lah ya. Kalau di hukum tempat lu gimana tuh kakak tingkat lu semua? Kalau di hukum ya sama saja. Habis tamat ya ada beberapa alternatif. Ada yang seperti biasa kerja di perbankan ya kan. Yang mau jadi climbing the corporate ladder baik-baik silakan. Ada yang langsung praktek. Ada yang gabut ya kan. Ya ada aja lah variasinya. Bener-bener banyak lah ya pada intinya. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Habis kuliah mau ngapain kak? Gitu kan ditanya tuh sama adik-adik. Kalau bahasa Medannya habis kuliah ngapain bang? Nah, apa? Habis kuliah kayak mana bang? Nah itu kalau Medan tuh. Oke, jadi habis kuliah mau ngapain? Nah justru gue mau nanya kembali. Lu sebelum kuliah lu udah kepikiran nggak? Lu mau ke depannya ngapain? Kalau Tristan di sini kan beda nih. Emang dari SMA udah kelihatan banget ini. Nah gimana tuh? Soalnya gini aja jawabannya. Kenapa kita gak mau balikan pertanyaan seperti dulu? Seperti dulu kan SMA kita sering ditanya, kuliah mau ambil jurusan apa? Dari SMA 1 tuh. Nah. Ya kan? Kita di SMA 3 tahun. Dari SMA 1. Sedangkan kita di kuliah, kita ada 5 tahun. Seharusnya dengan waktu 5 tahun itu, kamu udah tahu mau jadi apa duluan setelah tamat. Ya kita ibaratnya balikan lagi pertanyaannya kan. Kalau kamu bisa jawab pertanyaan SMA itu, seharusnya pertanyaan kuliah kamu bisa jawab juga. Habis kuliah mau ngapain? Ya, itu benar sih. Karena ya lu punya waktu yang lama. 5 tahun itu bukan waktu yang singkat loh. Itu lu bisa mikirin banyak hal. Kuliah itu waktunya relatif singkat ya dibanding SMA ya. Kita gak whole day school lagi ya. Kita di kuliah waktunya 3 jam gitu. Habis pulang ngapain kan? Ya, tergantung mahasiswa dong. Kupu-kupu, kunang-kunang, kuda-kuda ya. Tergantung cara kita manfaatkan waktu. Bener sih. Jadi gimana kita manfaatin waktu. Jadi ya kayak tadi lu bilang, sebenarnya lu punya waktu yang banyak untuk pikirkan karir lu apa nantinya. Tapi gini loh Tristan, gak semua orang langsung bisa kepikiran gitu kayak lu. Lu kalau di SMA kan udah jelas nih lu mau jadi pengacara gitu. Apalagi kayak gua dulu SMA aja belum kepikiran mau ngapain gitu loh. Ya gue memanfaatkan skill-skill yang gue punya. Ya contohnya sekarang gue jadi fotografer. Karena itu kerjaan gue dari SMA. Udah kerja fotografer, proyekan dan segalanya. Freelancing lah pada intinya, freelance itu. Tapi kalau ditanya kembali gue mau ngapain habis kuliah. Nah ini, gue punya 2 hal nih. Lu mau kerja sesuai bidang lu atau lu mau kerja di luar bidang lu? Gitu. Kalau Tristan sih udah jelas lah jawabannya. Oh pasti udah sesuai bidang ya. Tapi jangan takut ya. Seperti kemarin di Kak Riskus ya pernah bilang ya. Jangan takut juga kalau kuliah di luar jurusan. Jangan takut. Karena pun lagi kerja di luar jurusan gitu maksudnya. Gak usah takut, silakan aja, nikmati saja. Ya menurut saya sih ada benarnya juga ya. Karena kenapa? Kita usia muda ya sesuai kata Brian dulu. Cobalah segala sesuatu. Asalkan gak membunuh saja, udah, ya kan? Iya, benar. Kalau gua sebisa gua nih, gua lanjutin
sesuai bidang kalau kerja gua tetap di psikologi. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan kalau gua lari keluar bidang, keluar dari psikologi. Nggak apa-apa sih. Karena ya balik lagi, in the end bukan masalah lu harus sesuai dengan jurusan lu, karir lu itu. Selama karir lu itu menghasilkan, itu kan paling menarik kan. Oh ya, sangat menarik. Dan ingat ya, kita di kuliah ini, kita di dunia kerja ini, kita nggak seperti kuliah lagi. Duluan masuk, duluan tamat. Enggak. Malah kalau di dunia kerja ini, yang duluan masuk itu, belum tentu dia paling kaya duluan. Belum tentu. Malah yang telat masuk bisa kaya duluan. Jadi ini bukan masalah gelar lagi, ini udah masalah kapan kamu bisa kaya. Nah, itu pertanyaan yang sejuta umat ya. Ya, kalau tentang itu sih, ya itu gimana orang masing-masing lah, karena timingnya beda. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Habis kuliah mau ngapain? Nah, kalau dari gua itu ada 2 cara nentuin sih. Kalau lu mau ngapain habis kuliah. Itu ada cara yang tradisional atau pada umumnya, atau cara yang unik. Nah, kalau Tristan nih sama gua kan udah ngarannya lebih ke unik. Tapi gua coba jelasin lah maksud gua dari tradisional atau pada umumnya ke kalian dulu. Nah, maksud gua itu, lu habis kuliah itu ya udah lu langsung cari lowongan kerja, lu langsung carilah di LinkedIn, itu kan banyak loker-loker itu yang buat kalian kerja. Kalian apply sana sini, kirim CV, kontak HRD, ditelepon HRD, ya kayak gitulah, itu tradisionalnya. Nah, kalau cara unik ini banyak sih. Salah satunya dari gue tiba-tiba kepikiran pengen aja jadi konselor di sekolah lama gue. Nah, ini plan mungkin agak mengejutkan bagi banyak orang gitu. Kayak orang pada bilang, lu udah kuliah jauh-jauh ngapain lagi balik Medan? Nah, itu gue bakal jelasin dah pada intinya untuk nanti-nantinya. Tapi kalau Tristan sendiri gimana? Yang bagi lu unik ini untuk nentuin jalan karir lu setelah lu tamat kuliah. Nah, kalau saya tuh pemegang paham campuran ya. Saya ada pegang tradisional, namun saya lebih berpegang ke uniknya. Uniknya gimana? Jangan kerja dulu. Ya, karena kenapa? Perspektif orang. Karena kalau kita kerja duluan, kita dengan gaji di fresh graduate, sudah pasti tuh gaji UMP. Kita nggak bisa dapat apa-apa. Orang tua juga paham kok. Kita usia gini, kita mau dapat apa? Ya, kecuali usia kita 28, 29, maybe they expect us to earn more. Tapi kalau usia kayak gini, ya UMP aja, mereka kita ketawa aja kan. Lu nggak kerja pun nggak apa-apa, masih bisa kok kita suap ya kan, nggak masalah. Dan kalau untuk Brian sih menurut saya masuk akal. Karena kenapa? Dia tidak cari uang. Kalau kita tidak bisa cari uang, kita cuma bisa lakukan 2 hal. 1, kita cari pengalaman. 2, kita bantu. Kita bantu mereka, kita bantu masyarakat, kita melakukan pengabdian, melayani. Itu hal yang sangat menurut saya itu hal yang sangat berpahala sekali ya. Sangat berpahalanya sangat tinggi. Sumbangsinya sangat tinggi. Makanya kalau tempuh cara Brian, saya juga rekomen. Nah, tapi kalau lu sendiri tuh gimana? Kalau aku sih lebih banyak ikut workshop. Lu pribadi? Workshop dan magang. Dan magang kalau bisa pun cari magang yang benar-benar part time, waktunya fleksibel. Di saat waktu fleksibel itu, kamu gym otak. Nah, gym otak. Gimana gymnya? Baca buku, cari ilmu, cari koneksi. Itu lu nge-gym otak. Nah, baru kamu udah merasa mapan, silakan masuk ke dunia korporat atau dunia kerja. Dengan itu, kamu udah punya value kamu sendiri dan unfair advantage. Unfair advantage kamu punya, udah pasti diterima HRD. Gak usah takut lagi CV kamu ditolak. Gitu. Iya, ya pastinya itu ya. Tapi kan kalau itu tadi Tristan jelasinnya cara yang lebih ke tradisional atau pada umumnya. Nah, kalau di sisi uniknya, ya gue bisa bilang tadi, sisi uniknya itu dia dari SMA udah kepikiran nih, udah mau jadi pengacara. Nah, itu untuk Tristannya cocok. Dan up to the point sampai hari ini dia masih dihukum, udah dia fix bakal jadi pengacara. Bahkan up to the point dia bisa bikin law firmnya sendiri one day. Ya aminkan lah ya buat itu. Amin. Kalau di gua, ya kayak Tristan bilang tadi, gua lebih ke pelayanan kalau untuk pekerjaan psikologi gua. Karena pada intinya ada beberapa pekerjaan yang jatuhnya itu pelayanan, ada beberapa yang emang mau nyari duit. Kalau di gua, ya
Gua mau campuran lah, gak mungkin gua pelayanan terus. Kita realistis saja jadi orang. Lu pelayanan terus, duit kapan masuk ya kan? Lu kapan kaya? Kecuali emang value hidup lu itu bener-bener pelayanan up to the point kayak uang itu gak penting bahkan bagi lu, karena beda orang beda value. Bagi gua value gua itu pendidikan sama uang. Itu udah jelas. Nah, that's why itu juga yang lu bisa nentuin selain cara tradisional dan unik, yaitu lu harus nentuin apakah karir lu mau ngarahnya ke pelayanan atau nyari duit. Kalau dari saya, Brian, ya, dari aku ya, ini, kenapa aku bilang kita gak bisa banyak uang? Karena kembali lagi, kita fresh graduate, gaji kita UMP pas, kita kantongin 3 juta per bulan aja udah thank you, ya kan? Jadi kenapa tidak kita lebih pakai waktu ini untuk lebih baik kita namanya berkomitmen melayani? Karena kalau kita udah usia 25 tahun, kita udah pikir kapan kawinnya, kapan punya rumah. Kita berkeluarga itu kan, wah, panjang sekali prosesnya kan. Harus punya rumah, mobil, orang tua kita udah dikasih asuransi atau enggak, ya kan. Urusan mertua sana sini, bayar mahar, ya kan. Mahar juga harus dibayar kan, kalau enggak, kalau enggak mana mau lepas dong mertua kita kan. Nah, jadi usia 25, kita udah gak bisa asal melayani lagi. Kita mindset kita udah realistis banget. Harus udah betul-betul kejar. Makanya kenapa aku bilang waktu beberapa tahun formative year kita itu lebih baik untuk dilayani, karena kesempatan melayani itu tidak selalu ada, terbatas waktunya. Kalau ada kita pakai, kalau tidak ada ya sudah, apa boleh buat kan, gitu. Oke. Nah itu kalau menurut Tristan sih, dia maunya ya udah di beberapa tahun pertama lebih ke melayani. Tapi ya pada intinya lu juga harus gimana cari duit lah, selain hanya melayani terus menerus, karena ya lu juga butuh hidup. Karena gini Tristan, ada beberapa teman mungkin kondisi keluarganya beda. Ada yang mungkin keluarganya emang udah aman secara financial, udah sultan lah gitu. Tapi ada beberapa keluarga juga struggle sama ekonomi, apalagi ya baru-baru ini pandemi, everyone is struggling with keuangan gitu loh. Mau nyari kerja susah, mau nyari kangtau susah gitu. Dan itu lu harus pertimbangkan juga sebenarnya Tristan. Mungkin yang tadi lu kasih tahu itu cocok untuk orang yang udah kaya gitu loh sebenarnya. Kalau untuk keluarga yang terkena pandemi ya, kita kerja sekeras mungkin pun dengan posisi kita sebagai fresh graduate, jujur, we cannot do much ya kan dalam pekerjaan kita. Contoh aja, kalau contoh ya, pengacara baru, dia baru disumpah, orang nggak percaya dia kan, dia mau dia pro bono pun udah syukur orang mau kasih dia kasus, ya kan? Kasus gratis pun orang takut kadang. Yeah. Kalau orang kasih kita kasus, bayaran kita 3 juta, 2 juta, ambil aja. Uangnya nggak seberapa, tapi pengalaman yang diambil itu lebih. Usia kita itu kita bisa apa sekarang? Dan hanya berapa persen dari usia muda, misalkan 23, 24, yang benar-benar udah mapan, gajinya katakan 2 digit. Jarang sekali profesi yang bisa 2 digit seketika. Yang bisa itu cuma paling-paling akunting, kok nggak programming. Itu yang bisa instan 2 digit. Di lain itu susah. Apalagi dokter. Dokter pun mana bisa dia 2 digit pas dia praktek. Dia mau kuas segala lagi kan. Dia dapat gaji pun dia gaji untuk cukup makan aja. Dia nggak bisa kita nggak bisa banyak berbuat apa-apa. Ya lebih baik kita berserah aja, karena rezeki udah diatur Tuhan kan. Iya nggak? Oke. Kita kejar malah gak dapat. Kalau kita relakan, ya udah dia datang sendiri kan, gitu. Itu mungkin pendekatan dari Tristan sih yang tadinya. Tapi kalau dari gua punya tawaran yang lainnya lah, tawaran alternatif. Alternatif ini quite unorthodox. Gua agak melawan aturan masyarakat nih. Kalau masyarakat kan kebanyakan mikir, oh SMA, kuliah selesai langsung kerja di korporat, kerja untuk orang, gaji rendah di pas-pasan di UMR gak apa-apa gitu. Habis itu pelan-pelan naik gitu loh. Gue berpikir kalau kenapa enggak gue dari sekarang udah memang bisa dapat banyak dari hal-hal yang orang gak duga. Contohnya, selain nanti misalnya gue kerja sebagai konselor, gue juga bisa kerja di hal lain. Misalnya gue bantu startup, atau misalnya gua kerja di sosial media bikin konten gini kan bisa dapat royalti nantinya. Ataupun gua bisa
dapat hasil dari stocks, saham dan kawan-kawannya, itu bisa juga untuk tambahin. Ataupun gue bisa freelancing, kayak gue fotografer gitu loh, sambilan lah kerjanya. Nah, bukankah itu lebih baik tawarannya? Gitu. Mungkin untuk teman-teman yang punya skill lebih, manfaatkan skill sebaik mungkin. Ada teman-teman yang bisa foto, kerjalah foto sana. Kalau ada teman-teman yang bisa pegang sosial media, ya bisa lah jadi social media admin atau pelan-pelan bentukin personal branding jadi influencer gitu. Dengan hal itu ya mungkin masalah keuangan udah hilang lah gitu loh. Udah lebih diringankan dibandingkan lu kerja nanti pelayanan, ya lu ngomel-ngomel terus tentang duitnya kecil. Ya udah, lu bisa dapat duit banyak dengan lakukan side hustle itu semua, tapi lu masih bisa fokus ke karir asli lu yang awal-awalnya itu masih hitung-hitung pelayanan gitu loh. Itu sih kalau dari gua. Kalau dari aku sih, selama masa kuliah, ya kata seperti Brian tuh, silakan cari side gigs ya kan. Seperti saya nih contoh. Saya kan udah mulai ladenin konsultasi hukum. Dibayar gak dibayar tuh urusan nanti kan. Kalau dibayar ya sudah, bayarannya lumayan. Kalau gak dibayar ya apa boleh buat kan. Kita juga sadar posisi kita sebagai pemula, sebagai amatir ya kan. Tapi ya gak menghalangi kita juga untuk melakukan mencari aktivitas produktif ya. Contoh kalau Brian foto-foto, kalau bisa foto-foto ya silakan. Yang bisa buat kopi silakan ya kan. Tidak ada yang melarang kok. Silakan cari aja. Dan lagi pula itu kan membangun pondasi kita. Nah, itu silakan aja dilakukan. Tapi apakah itu untuk semua orang? Aku rasa enggak. Kalau bagaimana kalau orang nggak punya skill? Itu lebih susah. Jadi kalau yang nggak punya skill, lebih baik dia pakai waktu itu untuk menggali skill. Kalau yang sudah ada skill, silakan dipraktekkan. Kalau begitu, lebih efektif dong. Daripada kita kerjanya nongkrong sama kawan aja, minum kopi di warung kopi kan, tiap hari. Ya apakah itu produktif? Ya tergantung ya kan. Siapa teman kita? Kalau teman kita anak pejabat ya pasti produktif dong. Teman kita anak orang kaya ya pasti produktif. Karena kenapa? Kita bangun relasi ke depannya. Ya kita harap relasi itu mampu menghasilkan sebuah investasi kan. Sebuah sebuah hal yang bagus itu kan. Dibanding gak produktif. Iya benar-benar. Berarti beda orang beda ya. Mungkin cara yang gue tawarkan itu not for everyone. Tapi mungkin yang teman-teman yang dengerin sekarang itu bisa terapkan nih. Pelan-pelan cicil-cicil dari kuliah, cari kerjaan sambil nyari duit. Nah, duit itu kalian putar lagi, mungkin kalian jadikan sebagai modal usaha atau kalian taruh di investasi gitu. Biar putar terus uangnya. Habis itu nanti kalau kalian udah tamat, kalian udah agak takut tentang masalah duit. Gitu. Syukur-syukur kalau keluarga kalian masih kuat secara ekonomi, itu lebih enak lagi. Itu bisa masuk ke plan yang berikutnya. Habis kuliah mau ngapain? Ditanya orang tuh. Gue kepikiran nih, gue udah capek-capek 12 tahun udah sekolah non-stop. Gue 4 tahun kuliah, habis pendidikan gue selesai. Mau ngapain nih? Vacation lah. Kalau kalian masih terapin plan yang sebelumnya, yaitu kalian udah mulai cari side hustle atau mulai freelance dari masa kuliah, udah nabung-nabung duit, udah putar duit dari masa kuliah, plan ini might work. Kalian vacation aja dulu. Misalnya kayak keinginan gua nih, gua mau keliling Pulau Jawa nih, habis gua tamat kuliah. Nah, dari sana nih, gua baru benar-benar bisa tangkap perspektif hidup yang baru lagi, dan gua benar-benar nikmati masa muda. Habis gua vacation, baru balik kerja. Habis balik kerja, vacation lagi. I don't know if that works for everyone. Tapi Tristan pernah bilang sih, habis kuliah mau liburan gitu. Iya, harus itu. Kata Brian benar ya, harus libur. Karena karena kenapa? Kita butuh perspektif hidup juga. Hidup kita itu gak sekedar teori dan metode penelitian yang ada di buku. Lebih dari itu, perspektif orang. Dan pula kalau kita misalkan keliling satu pulau, kita dapat perspektif berbeda ya kan. Orang Jabar sama Jatim sikapnya beda gak? Ya pasti beda dong, ya kan. Jateng, Jakarta beda, ya, benar. Jogja beda. Kita ambil itu, dengan gitu ya kita paham apa orang mau. Dan kunci di kesuksesan ekonomi itu apa? Ada satu teori yang menurut saya itu 100% benar. Orang sukses itu apa hasilnya? Karena dia bisa memberikan atau memprovide kebutuhan orang yang diperlukan. Kalau kamu bisa provide itu ya sudah selesai. Masalah ekonomi selesai, pembelinya untung, penjualnya untung. Ya
Ya kita dong yang penjualnya. Nah, justru dari vacation itu yang tadi gue bilang, ya bukan vacation lah, mungkin bisa bilang aja kayak ya liburan sejenak santai gitu, keliling Indonesia misalnya. Nah, dari sana lu dapat perspektif baru yang bisa munculin ide baru buat lu. Mungkin dari sana juga bisa jadi saat-saat buat lu untuk berpikir ulang tentang hidup lu. Lu mau ngapain untuk hidup lu? What's your purpose gitu. Kalau bahasa kerennya itu ya, orang bilang ikigai lu apa? Ya mungkin itu bisa diperoleh dari liburan dulu sejenak. Itu benar-benar bikin pikiran lu ya udah se-free mungkin. Lu juga gak dibatasin apapun gitu. Dari sana baru lu benar-benar bisa ketemu purpose of your life. Lu bisa kerjain hal yang lebih meaningful. Nah, jadi pada intinya lu udah habis tamat bukan sekedar kerja. Tapi what value can you provide to others? Masalah apa yang bisa lu pecahin kayak Tristan bilang tadi. Itu kan intinya ya dari hidup ini. Ya. Bukan kerja untuk nyari duit. Intinya kita kerja apa? Menyelesaikan masalah orang lain kan? Iya nggak? Bener. Kita selesai masalah. Kalau kita bisa selesai masalah orang, sudah pasti untung kita. Tapi tergantung apakah masalah yang kita selesaikan itu masalah besar atau kecil. Kalau kecil bayarnya kecil, kalau besar bayarnya juga besar. Nah, itu dia. Oke, jadi gue mau simpulin lagi dari awal tadi ya. Kan ada nih adik tingkat yang nanya, Kak, mau ngapain habis kuliah? Kalau di Medan, habis kuliah cemana bang? Nah itu. Ya habis kuliah gue bisa tawarin beberapa hal. Yang pertama, gue justru nanya balik ke lu. Tujuan lu kuliah awalnya karena apa? Nah, itu lu harus ingat ulang lagi. Tujuan lu kuliah. Tujuan lu kuliah, ya lu bisa dapat. Lu bakal ngapain habis kuliah. Kalau itu masih belum membantu, ya udah. Lu dari kuliah udah selesai, hal yang lu lakuin kayak Tristan bilang tadi, ya lu melayani dulu. Lu pelayanan aja dulu. Misalnya ya lu kerja, tapi ya lu sekedar dapat gaji yang cukup-cukup lah gitu loh. Tapi kalau plan 2 ini doesn't work for you karena lu butuh uang yang lebih, kita pergi yang ketiga nih, yaitu lu cari side hustle atau lu freelancing atau kerjain aktivitas lain yang produktif selain lu hanya kerja di karir lu. Dan yang terakhir yaitu lu vacation aja dulu. Vacation ini justru bisa kasih lu perspektif yang baru. Selain gitu-gitu aja jalan hidup lu yang lempeng terus aja. Nggak gitu juga. Hidup ini emang belok sana belok sini. Jadi dari vacation ini atau liburan, ya lu dapat perspektif baru, lu dapat ide-ide baru, lu mau ngapain nanti di hidup lu. Mungkin aja kalau lu beruntung banget, lu bisa ketemu purpose dari life lu. Gitu. Jadi that wraps up this whole episode dari Life After Coffee podcast yang masalah tentang kuliah. Oke. Jadi ceritanya nih, gue sama Tristan bakal bikin series yang berkaitan dengan pertanyaan dari teman-teman di kuliah atau teman-teman dari adik tingkat di perkuliahan itu gimana aja. Nah, kebetulan yang pertama ini kita dapat pertanyaan dari adik tingkatnya Tristan yang nanya habis kuliah mau ngapain. Nah, ini deh jawaban kita di podcast ini. Gitukah Tristan? Iya, betul. Semoga sudah terjawab ya, adik-adik sekalian. Nah, sekian dulu dari podcast kita. So, thank you very much for listening. With your host, Brian Jonathan and Tristan Kenneth Liu. Signing out. Bye. Bye-bye.